Bayangkan sebuah program yang lahir dengan janji besar. Program yang katanya akan memberi makan anak-anak sekolah. Program yang seharusnya membantu keluarga kecil, memperbaiki gizi, dan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Namanya, makan bergizi gratis. Di atas kertas, program ini terdengar seperti mimpi baik. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal ikut bergerak. Ekonomi daerah bisa tumbuh. Dan negara bisa menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal jalan tol, gedung tinggi, atau proyek raksasa. Tapi juga soal sepiring makanan yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia. Tapi hari ini, mimpi itu terguncang. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dan yang membuat publik semakin kaget, kasus ini bukan sekadar soal salah administrasi. Bukan sekadar kesalahan teknis. Kejagung menyebut ada dugaan pengaturan sistem, pengadaan bermasalah, markup harga, hingga yayasan-yayasan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka. Program yang harusnya menjadi jalan makanan untuk anak-anak, diduga berubah menjadi jalan uang untuk segelintir orang. Pertanyaannya sekarang, kalau program sebesar ini saja bisa diduga dimainkan sejak awal, sebenarnya seberapa aman uang rakyat di negara ini? Pada Rabu, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Tidak sendiri. Dua mantan wakilnya juga ikut ditahan, yaitu Sony Sonjaya atau Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, atau MBG, di Badan Gizi Nasional untuk periode 2025 sampai 2026. Menurut Kejagung, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Artinya, ini bukan lagi sekadar isu liar di media sosial. Ini sudah masuk ke tahap hukum yang serius. Dan disinilah kasus ini menjadi sangat sensitif. Karena MBG bukan program biasa. Ini bukan proyek kecil di daerah. Ini bukan pengadaan yang tidak diketahui publik. MBG adalah program prioritas nasional yang sejak awal dibicarakan oleh banyak orang. Program ini menyentuh anak sekolah, keluarga kecil, dapur umum, penyedia makanan, yayasan, relawan, UMKM, hingga rantai pasok pangan. Kalau program ini berjalan baik, jutaan orang bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalau program ini bocor, dimainkan, atau dikuasai kelompok tertentu, maka kerugiannya bukan hanya soal uang negara. Yang hilang adalah kepercayaan publik. Yang dipertaruhkan adalah gizi anak-anak. Dan yang rusak adalah harapan rakyat kecil. Menurut penjelasan Kejagung, salah satu dugaan modus dalam kasus ini adalah pengaturan yayasan SPPG. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam program MBG, SPPG bisa dibayangkan sebagai titik layanan atau dapur yang menjadi bagian penting dalam distribusi makanan bergizi. Kejagung menyebut para tersangka diduga mengatur proses verifikasi pembentukan SPPG. Beberapa yayasan yang menjadi mitra diduga terafiliasi dengan para tersangka. Bahkan disebutkan, yayasan-yayasan tersebut diduga mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Coba kita berhenti sebentar di sini. Insentif miliaran rupiah setiap hari. Kalimat itu saja sudah membuat kepala panas. Karena di luar sana, banyak orang tua masih pusing membeli telur untuk anaknya. Banyak anak sekolah masih berangkat pagi dengan perut kosong. Banyak keluarga kecil masih menghitung uang makan hari ini. Tapi di sisi lain, program yang seharusnya membantu mereka justru diduga menjadi mesin insentif miliaran per hari untuk yayasan tertentu. Kalau benar ada yayasan yang sengaja diloloskan karena terafiliasi dengan pejabat, maka ini bukan cuma soal korupsi uang. Ini soal pencurian akses. Karena ketika satu yayasan titipan masuk, bisa jadi ada yayasan lain yang lebih layak tersingkir. Ketika satu kelompok dekat kekuasaan mendapatkan titik layanan, mungkin ada pelaku UMKM lokal yang sebenarnya mampu menyediakan makanan lebih baik, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan. Inilah yang membuat korupsi dalam program sosial jauh lebih menyakitkan. Karena yang dicuri bukan hanya anggaran. Yang dicuri adalah kesempatan rakyat untuk ikut bergerak. Namun kasus ini tidak berhenti di sana. Kejagung juga membeberkan adanya dugaan masalah dalam pengadaan barang dan jasa. Disebutkan ada pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu,
Ada juga dugaan pengadaan puluhan ribu pasang sepatu yang disebut tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Kejagung juga menyebut adanya markup pada pengadaan tablet dan televisi. Sekarang mari kita pikirkan pelan-pelan. Program ini namanya makan bergizi gratis. Fokus utamanya harusnya makanan. Gizi. Distribusi. Dapur. Bahan pangan. Kualitas menu. Keamanan makanan. Dan pengawasan. Tapi tiba-tiba publik mendengar ada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, bahkan televisi besar. Pertanyaannya sederhana. Apakah semua barang itu benar-benar mendukung kebutuhan utama program? Atau justru menjadi jalan untuk membesarkan anggaran? Karena dalam banyak kasus korupsi, salah satu pola yang sering muncul adalah begini. Sebuah program dibuat dengan tujuan mulia. Lalu di dalamnya dimasukkan banyak komponen tambahan. Komponen itu terdengar teknis. Terdengar perlu. Terdengar administratif. Tapi semakin banyak item yang dimasukkan, semakin banyak celah untuk dimainkan. Harga bisa dinaikkan. Vendor bisa diatur. Spesifikasi bisa dibuat mengarah ke pihak tertentu. Kebutuhan lapangan bisa dikarang. Dan akhirnya, program yang seharusnya sederhana berubah menjadi raksasa anggaran yang sulit diawasi. Disinilah publik perlu melihat kasus BGN bukan hanya sebagai kasus 1-2 pejabat, tapi sebagai alarm tentang cara negara mengelola program besar. Karena korupsi hari ini tidak selalu berbentuk koper berisi uang tunai. Korupsi modern bisa berbentuk sistem. Bisa berbentuk portal mitra. Bisa berbentuk pengaturan verifikasi. Bisa berbentuk pengadaan yang terlihat resmi. Bisa berbentuk yayasan yang tampak legal. Di permukaan, semuanya bisa tampak sah. Tapi di baliknya, arah uang sudah dikunci. Pemenangnya sudah disiapkan. Dan rakyat hanya melihat hasil akhirnya. Anggaran habis, masalah tetap ada. Yang lebih menarik, penahanan ini terjadi setelah Dadan Hindayana dicopot dari posisi kepala BGN. Kantor BGN juga sempat digeledah Kejagung. Lalu tidak lama kemudian, penetapan tersangka dan penahanan dilakukan. Ini membuat publik bertanya-tanya, apakah pemerintah sudah mencium masalah ini sejak lama? Apakah ada laporan internal? Apakah ada konflik di dalam tubuh lembaga? Atau apakah kasus ini baru terbuka setelah tekanan publik dan evaluasi besar-besaran? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Karena program sebesar MBG tidak mungkin berjalan hanya oleh satu orang. Ada struktur. Ada tim. Ada anggaran. Ada vendor. Ada yayasan. Ada sistem verifikasi. Ada pengawasan. Dan ada alur pembayaran. Kalau sebuah dugaan korupsi bisa terjadi dalam skala besar, maka publik berhak bertanya, di mana sistem pengawasannya? Siapa yang menyetujui? Siapa yang mengetahui? Siapa yang diam? Dan siapa saja yang menikmati? Namun, kita juga harus tetap hati-hati. Dalam hukum, status tersangka belum berarti bersalah secara final. Mereka tetap memiliki hak untuk membela diri. Pengadilanlah yang nanti akan menentukan apakah mereka terbukti bersalah atau tidak. Tapi di sisi publik, kasus ini tetap penting untuk dibahas. Karena begitu pejabat tertinggi sebuah badan nasional ditahan dalam kasus program prioritas, dampaknya bukan hanya hukum. Dampaknya politik. Dampaknya sosial. Dampaknya psikologis. Masyarakat akan bertanya, kalau program makan gratis saja bisa diduga dikorupsi, apalagi yang aman? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat berbahaya bagi kepercayaan publik. Sebab dalam negara demokrasi, kepercayaan rakyat adalah modal terbesar pemerintah. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apapun akan dicurigai. Program sebagus apapun akan dianggap ladang bancakan. Dan janji semulia apapun akan terdengar seperti slogan kosong. Kasus ini juga membuka persoalan yang lebih dalam tentang program populis. Program populis seringkali lahir dari niat yang mudah diterima rakyat. Siapa yang tidak setuju anak-anak diberi makan bergizi? Siapa yang tidak setuju keluarga kecil dibantu? Siapa yang tidak setuju negara hadir untuk memperbaiki gizi generasi muda? Hampir semua orang setuju. Tapi justru karena program seperti ini sangat populer, kritik terhadapnya seringkali dianggap tidak peduli rakyat. Padahal kritik terhadap tata kelola bukan berarti menolak tujuannya. Mengkritik MBG bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Justru sebaliknya. Karena program ini penting,
maka ia harus diawasi lebih ketat. Karena anggarannya besar, maka transparansinya harus lebih tinggi. Karena menyangkut anak-anak, maka kebocorannya harus dihukum lebih berat. Program sosial tidak boleh menjadi tameng moral untuk menutup praktik busuk. Kalimat ini untuk rakyat tidak boleh menjadi alasan untuk mematikan pertanyaan publik. Karena justru program yang mengatasnamakan rakyat seringkali paling rawan disusupi kepentingan. Rakyat dijadikan wajah. Anak-anak dijadikan alasan. Kemiskinan dijadikan panggung. Tapi uangnya berputar di lingkaran elit. Dan kalau itu benar terjadi, maka ini bukan sekadar korupsi. Ini pengkhianatan terhadap orang-orang yang paling membutuhkan. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Korupsi dalam program makanan bukan hanya merugikan keuangan negara. Dampaknya bisa jauh lebih nyata. Kalau anggaran bocor, kualitas makanan bisa turun. Kalau pengadaan di markup, porsi bisa dikurangi. Kalau mitra dipilih karena kedekatan, bukan kemampuan, maka dapur bisa tidak siap. Kalau pengawasan lemah, makanan bisa tidak higienis. Kalau distribusi kacau, anak-anak bisa tidak menerima manfaat tepat waktu. Dan pada akhirnya, yang menjadi korban bukan pejabat. Bukan vendor. Bukan yayasan. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak yang mungkin tidak pernah tahu bahwa makanan di piring mereka pernah melewati rantai birokrasi yang panjang. Mereka tidak tahu ada rapat anggaran. Mereka tidak tahu ada pengadaan. Mereka tidak tahu ada portal mitra. Mereka tidak tahu ada SPPG. Yang mereka tahu hanya satu, hari ini mereka makan atau tidak. Makanan itu layak atau tidak. Perut mereka kenyang atau tidak. Dan disinilah letak kemarahan publik menjadi masuk akal. Karena korupsi di sektor seperti ini terasa sangat rendah secara moral. Bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melukai rasa keadilan. Indonesia sebenarnya sudah terlalu sering melihat pola seperti ini. Program bantuan sosial pernah dikorupsi. Pengadaan barang pernah dimainkan. Dana pendidikan pernah bocor. Proyek infrastruktur pernah bermasalah. Bahkan dalam situasi bencana, masih ada saja orang yang mengambil keuntungan. Seolah-olah di negeri ini, tidak ada wilayah yang benar-benar suci dari tangan para pemburu rente. Maka ketika muncul kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis, publik seperti mendapatkan deja vu. Lagi-lagi program untuk rakyat kecil. Lagi-lagi anggaran besar. Lagi-lagi pejabat tinggi. Lagi-lagi dugaan pengaturan. Lagi-lagi rakyat diminta menunggu proses hukum. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah setelah ini sistemnya benar-benar diperbaiki? Atau hanya orangnya yang diganti, sementara celahnya tetap dibiarkan? Karena kalau hanya mengganti pejabat tanpa memperbaiki sistem, maka kasus seperti ini bisa berulang. Hari ini namanya BGN. Besok bisa lembaga lain. Hari ini programnya MBG. Besok bisa bantuan pangan, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, atau proyek digital pemerintah. Selama sistemnya gelap, korupsi akan selalu punya ruang. Selama data mitra tidak transparan, publik tidak bisa mengawasi. Selama harga pengadaan tidak bisa dibandingkan, markup mudah disembunyikan. Selama konflik kepentingan tidak diumumkan, pejabat bisa bermain di belakang layar. Inilah yang harusnya menjadi inti dari kasus ini. Bukan hanya siapa yang ditahan, tapi bagaimana cara mencegah kasus yang sama terjadi lagi. Untuk program sebesar MBG, pemerintah seharusnya membuka lebih banyak data kepada publik. Misalnya, daftar SPPG yang terverifikasi. Siapa yayasan pengelolanya? Di mana lokasinya? Berapa dana yang diterima? Siapa pemasok makanannya? Berapa harga per porsi? Bagaimana standar gizinya? Dan bagaimana mekanisme pengaduan masyarakat? Transparansi seperti ini mungkin terdengar merepotkan. Tapi untuk program sebesar ini, transparansi bukan beban. Transparansi adalah perlindungan. Perlindungan untuk rakyat. Perlindungan untuk pemerintah. Dan perlindungan untuk program itu sendiri. Karena kalau program MBG benar-benar ingin sukses, ia tidak cukup hanya punya anggaran besar. Ia harus punya sistem yang bersih. Ia harus punya pengawasan yang hidup. Ia harus punya keberanian untuk membuka diri. Dan yang paling penting, ia harus bebas dari orang-orang yang melihat kelaparan rakyat sebagai peluang bisnis. Kasus penahanan mantan kepala dan wakil BGN ini mungkin baru awal.
Penyidikan masih bisa berkembang. Nama-nama baru bisa muncul. Dokumen baru bisa dibuka. Aliran uang bisa dilacak. Dan publik harus terus mengawal. Karena seringkali, kasus besar hanya ramai di awal. Media heboh beberapa hari. Publik marah beberapa minggu. Lalu semua hilang ditelan isu baru. Padahal korupsi tidak boleh dilupakan hanya karena trending topik berganti. Kasus seperti ini harus dikawal sampai pengadilan. Sampai vonis. Sampai uang negara dikejar kembali. Sampai sistem diperbaiki. Sampai rakyat benar-benar tahu apa yang terjadi. Karena kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton dari siklus yang sama. Program baru diluncurkan. Anggaran besar digelontorkan. Pejabat berpidato. Rakyat berharap. Lalu muncul kasus. Beberapa orang ditahan. Semua marah. Lalu lupa. Dan beberapa tahun kemudian, pola yang sama terjadi lagi dengan nama program yang berbeda. Indonesia tidak kekurangan program bagus. Indonesia tidak kekurangan slogan indah. Indonesia tidak kekurangan pejabat yang pandai berbicara tentang rakyat. Yang sering kurang adalah keberanian untuk membuat sistem yang benar-benar transparan. Keberanian untuk membuka data. Keberanian untuk menghukum orang kuat. Keberanian untuk mengakui bahwa korupsi tidak selalu dilakukan oleh orang yang terlihat jahat. Kadang korupsi dilakukan oleh orang yang berdiri di panggung, memakai jas rapi, bicara tentang kesejahteraan, dan mengatasnamakan masa depan anak-anak. Dan justru karena itu, publik tidak boleh mudah terpesona oleh kata-kata. Yang harus dilihat adalah sistemnya. Kemana uangnya pergi? Siapa yang menerima? Apa hasilnya? Dan apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya? Hari ini, mantan kepala dan wakil BGN telah resmi ditahan Kejagung. Tapi pertanyaan yang lebih besar masih menggantung. Apakah ini titik balik untuk membersihkan program makan bergizi gratis? Atau hanya babak lain dari drama panjang korupsi di Indonesia? Jawabannya akan ditentukan oleh apa yang dilakukan negara setelah ini. Bukan hanya oleh konferensi pers. Bukan hanya oleh rompi tahanan. Bukan hanya oleh headline media. Tapi oleh keberanian untuk membongkar sampai akar. Karena kalau program untuk memberi makan anak-anak saja bisa dijadikan ladang keuntungan, maka masalah kita bukan hanya korupsi. Masalah kita adalah hilangnya rasa malu. Dan bangsa yang kehilangan rasa malu dalam mengelola uang rakyat, pelan-pelan akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Semoga kasus ini tidak berhenti sebagai tontonan. Semoga ini menjadi peringatan. Bahwa setiap rupiah uang negara harus dijaga. Bahwa setiap program rakyat harus diawasi. Dan bahwa di balik angka triliunan, selalu ada wajah manusia. Ada anak sekolah. Ada orang tua. Ada guru. Ada pedagang kecil. Ada petani. Ada masyarakat yang berharap negara benar-benar hadir. Bukan hanya hadir dalam pidato. Tapi hadir dalam kejujuran. Karena pada akhirnya, ukuran sebuah negara bukan hanya seberapa besar anggarannya. Tapi seberapa bersih cara ia mengelola harapan rakyatnya.